Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldiana Utami dengan NIM 71014210105. Saya dari Lomba Pendidikan Ekonomi Akuntansi Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai laporan proses proyek pemilihan produk untuk dipasarkan melalui platform digital. Di sini saya memilih platform digital yaitu pada aplikasi Shopee dengan produk bakso aci. Nah, pada pemilihan produk ini saya memberi nama produk bakso aci ini dengan nama bakso aci Wenak Jos. Berikut tampilannya seperti ini. Kemudian pada poin yang pertama ada alasan mengapa saya memilih produk tersebut. Yang pertama, merupakan bisnis dengan modal yang kecil namun keuntungannya itu besar. Mengapa saya memilih bakso aci ini? Karena bakso aci pada saat ini bisa dibilang sebagai peluang bisnis yang cukup menguntungkan. Karena selain simpel dan mudah, bahan-bahannya juga lumayan tahan lama. Selain itu, modal yang dikeluarkan cukup kecil dengan potensi keuntungan yang lumayan besar. Jadi, saya memutuskan untuk memilih produk ini. Kemudian yang kedua, yaitu banyak penggemarnya. Bakso aci merupakan makanan instan yang cukup banyak digemari oleh banyak kalangan, terutama pada remaja-remaja pelajar maupun mahasiswa. Oleh karena target pemasaran saya para pelajar dan mahasiswa, maka dari itu saya memilih produk ini. Kemudian yang ketiga, jajanan instan yang bisa tahan lama. Bakso aci ini bisa tahan hingga 1 sampai 22 minggu pada suhu yang dingin. Biasanya bisa ditaruh di kulkas atau freezer. Jadi waktu ini lumayan cukup lama ya untuk disimpan. Sehingga konsumen yang akan mengonsumsi bisa menyimpannya terlebih dahulu sebelum akan dimasak. Kemudian selanjutnya yaitu nilai jual dengan potensi pasar yang tinggi. Pada perkembangan bisnis kuliner memang tidak ada matinya ya. Hal ini akan selalu lahir dan tumbuh. Pertumbuhan itu juga ditunjang dari sistem waralaba yang dilakukan oleh pemilik usaha. Salah satu produk yang memiliki potensi pasar tinggi yaitu bakso aci ini. Terlebih kebanyakan penggemar bakso aci ini adalah para milenial. Lidah mereka cocok dengan rasa bakso aci yang pedas dan gurih ini. Kemudian potensi pasar dari hasil market pada generasi milenial ini akan menunjang tingginya potensi produk bakso aci di pasaran ini. Kemudian ada target pasar. Nah, di target pasar saya itu yaitu para pelajar dan mahasiswa serta remaja yang pecinta pedas. Kemudian selanjutnya yaitu proses branding produk. Di proses yang pertama ini ada pembuatan nama produk yang saya beri nama dengan bakso aci Wenak Jos. Yang pertama ini saya akan membuat nama dari produk yang akan saya branding ini kan dengan nama bakso aci Wenak Jos. Penggunaan nama ini saya gunakan sebagai salah satu langkah branding untuk lebih menarik perhatian para konsumen. Terlebih, target pasar saya ini yaitu para pelajar dan mahasiswa yang sebagian besar dari mereka itu suka dengan hal yang unik-unik. Kemudian yang kedua itu dengan pembuatan logo. Logo itu cukup penting ya dalam branding produk makanan. Logo unik di sini dimaksudkan agar produk yang dibrandingkan terlihat lebih menonjol dan dengan lebih cepat dikenali oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga yaitu pengemasan produk. Pengemasan produk dapat menjadi strategi branding untuk bisa membedakan dari produk yang lainnya. Dalam pengemasan produk boci ini, saya menggunakan kemasan yang bisa kedap udara. Karena boci ini dikemas secara instan, maka saya memberi fitur buka tutup yang dapat memudahkan konsumen saat mengonsumsi. Selain itu,
Untuk warna kemasannya, saya menggunakan warna yang transparan. Hal ini saya ambil agar isian dalam boci bisa langsung terlihat dengan jelas, sehingga akan lebih menambah daya tarik dari pembeli atau konsumen. Kemudian selanjutnya, pada poin keempat itu, saya akan membuat konten informatif yang relevan dengan produk yang saya jual. Karena menurut saya, selain membuat nama, logo, dan kemasan, di sebuah bisnis juga wajib memiliki akun sosial media. Dengan akun sosial media akan mempermudah dalam berhubungan dengan pelanggan. Selain itu, juga perlu digarisbawahi bahwa membuat konten untuk bisnis juga tidak memerlukan biaya yang tinggi. Kemudian, poin yang kelima yaitu pada proses pemasaran. Untuk langkah yang terakhir dari proses pemasaran ini, saya memilih aplikasi Shopee sebagai platform marketing, di mana saya akan menjual produk saya secara online atau secara digital. Kemudian, yang selanjutnya, alasan pemilihan platform marketing di Shopee ini karena saya memilih platform Shopee. Yang pertama, Shopee merupakan platform belanja nomor satu di Indonesia. Berdasarkan riset terbaru iPrius, Shopee menjadi aplikasi e-commerce nomor satu di Indonesia secara MAU atau Monthly Active User. Selain itu, Shopee juga menjadi aplikasi dengan jumlah rata-rata pengguna aktif tertinggi di Indonesia. Shopee juga dinobatkan sebagai aplikasi e-commerce mobile dengan jumlah pengguna aplikasi terbanyak. Kemudian yang kedua, sebagian besar penggunanya adalah perempuan, baik itu pelajar maupun mahasiswa yang menjadi salah satu target pemasaran saya. Nah, tujuan saya menjual di Shopee juga karena pengguna kebanyakan dari kalangan perempuan, baik itu pelajar maupun mahasiswa yang merupakan target pasar saya. Bisa dikatakan juga bahwa platform belanja online Shopee saat ini sudah bisa menguasai pasar perempuan. Hal ini berdasarkan survei perilaku belanja online 2019 yang dibuat media riset bahwa hasil yang tergambar dalam survei melibatkan 1.027 responden dari umur 17 tahun di seluruh Indonesia dengan 54% responden perempuan dan 46% responden laki-laki. Sebanyak 52% perempuan menyebut bahwa Shopee itu sebagai pilihan, sementara pembeli laki-laki yang menyebut Shopee sebagai e-commerce yang produknya paling sering dibeli itu sebanyak 16%. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa mayoritas pengguna e-commerce Shopee yang mendominasi adalah perempuan. Kemudian yang ketiga, cara berjualan di Shopee itu menurut saya sangat mudah. Karena seperti itu sangat mudah karena cukup dengan kita mendaftarkan akun pada aplikasi tersebut, kita sudah bisa berjualan. Cara berjualan di Shopee juga sangat mudah sehingga siapa saja dapat berjualan di Shopee. Siapa saja bisa membuka toko, upload produk, lalu jualan di Shopee dan bisa juga menjadi dropshipper di Shopee. Kemudian yang terakhir itu ada rencana dan proses marketing yang akan saya laksanakan. Yang pertama itu mengembangkan ide. Mengembangkan ide merupakan proses penting dalam tahapan marketing, yakni untuk menentukan apa yang hendak kita jual, berapa banyak pilihan yang tersedia, dan bagaimana cara menyajikannya kepada konsumen. Dalam hal ini, pada penjelasan sebelumnya, saya sudah membahas mengenai apa yang akan saya jual, kemudian platform apa yang saya gunakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, riset dan pengujian. Sebagai bahan pertimbangan sebelum memasarkan produk, biasanya dilakukan riset atau pengujian pasar. Hal ini dilakukan diantaranya untuk mengukur minat konsumen, menyempurnakan ide, sampai dengan menentukan harga produk. Rencana yang akan saya lakukan sebagai bentuk riset dan pengujian, maka saya akan mencoba untuk melakukan survei terhadap beberapa toko yang ada pada platform Shopee tersebut. Saya akan melihat berapa saja harga yang ditawarkan. Kemudian ada berapakah barang yang sudah terjual. Dengan ini harapannya saya bisa menentukan harga produk saya. Kemudian yang ketiga, periklanan. Informasi yang telah diperoleh dari proses riset dapat digunakan untuk menentukan strategi penjualan dan membuat kampanye periklanan. Namun sebelum itu,
tentukan tolak ukur konten untuk mengukur efektivitas pada kampanye periklanan. Dalam hal ini, rencana yang akan saya lakukan yakni dengan melakukan strategi pemasaran dengan memasukkan video konten dari produk saya tersebut. Nah, tujuannya yaitu untuk menarik perhatian dari konsumen, sehingga konsumen dapat melihat secara langsung atau keaslian dari produk yang saya jual. Kemudian yang kedua, saya akan memasang harga tanggung yang akan mengecoh konsumen dalam memilih produk. Misalnya pada harga 5.000 sampai 9.700. Maka sebenarnya harga dari produk tersebut itu 10.000. Hanya saja pengurangan 200 perak itu sedikit menjualan. Kemudian yang terakhir dengan menjual, yakni penentuan di mana dan bagaimana rencana ya untuk menjual produk kepada pelanggan. Jadi rencana saya di sini dalam menjual produk itu tidak hanya sekedar memajang produk pada platform saja, namun bisa dengan jualan secara live di Shopee tersebut. Karena saat ini pada platform Shopee tersebut sudah ada fitur siaran langsungnya. Nah, tujuannya untuk lebih menarik daya beli dari konsumen dan mungkin sembari mengadakan promo untuk lebih meramaikan dari toko saya tersebut atau dari produk yang saya jual. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.